Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Janganlah kamu berteman, janganlah kamu bersahabat kepada orang yang tidak membangkitkan akan engkau oleh keadaan orang itu, dan tidak menunjukkan kepada engkau atas Allah oleh perkataannya. Janganlah engkau berkawan, bersahabat kepada orang yang tidak membangkitkan kepada engkau oleh keadaan orang itu, dan tidak menunjukkan akan engkau atas Allah oleh perkataan orang itu. Para muhibbin rahimakumullah, as-suhbatu aslun kabir fis suluk ilallahi ta'ala. Persahabatan, pertemanan itu merupakan pokok yang besar dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat bahwa perjalanan seseorang untuk makrifat kepada Allah itu perjalanan yang sangat jauh, perjalanan seorang hamba untuk menjadi seorang hamba yang diridhai Allah, abdan mardiyah, itu merupakan perjalanan yang sangat jauh. Min alami sufla ila alamil ulia, perjalanannya itu dari alam yang rendah kepada alam yang tinggi. Perjalanan untuk menjadi seseorang yang makrifat kepada Allah itu adalah perjalanan dari satu alam ke alam yang lain, dari alam mulki wasyahadah kepada alam malakut. Jalannya sangat jauh untuk mencapai makrifat kepada Allah, untuk menjadi hamba yang diridhai Allah. Itu memerlukan perjalanan yang sangat jauh. Dalam perjalanan itu banyak ditemui rintangan. Dalam perjalanan itu banyak ditemui godaan, bahkan jebakan yang membahayakan. Nah, oleh karena itu, di dalam menjalani perjalanan itu diperlukan suhbah, diperlukan pertemanan, diperlukan persahabatan. Karena ini jalan yang sangat rawan yang akan kita lalui itu. Maksud dengan persahabatan itu bisa antara seorang murid dengan gurunya, atau bisa murid dengan murid. Itulah yang dimaksud dengan suhbah ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, karena banyaknya rintangan, halangan, godaan yang ditemui dalam perjalanan itu, maka seseorang ini selalu memerlukan petunjuk, memerlukan arahan, memerlukan bimbingan dari orang yang sudah pernah menjalani itu. Itu andai kata murid dengan gurunya. Nah, kalau murid dengan murid yang sama-sama berjalan menuju ma'rifatullah itu, dia saling bisa nasihat menasihati, saling ingat mengingati, saling tukar pendapat dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-suhbatu aslun kabir bisuluk ilallahi ta'ala. Persahabatan itu adalah merupakan pokok yang besar dalam suluk kepada Allah. Jadi amun kita hendak ma'rifat lawan Tuhan, mesti bakawan. Nah, bakawan atau beguru, karena kada kawa sorangan.
Arti kada kawa itu pil ghalib, pada umumnya kada kawa surangan. Nah, di dalam persahabatan itu secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memberi petunjuk kepada kita mengenai sahabat atau kawan yang kita cari untuk bersama-sama berjalan ini. Karena kada sembarang kawan yang bisa diajak untuk sama-sama berjalan. Nah, di dalam memilih kawan ini secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan petunjuk-petunjuk, dan secara khusus apa yang disampaikan oleh hikmah yang ke-43 tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su, kahamidil miski wa nafikhil kir. Fahamidul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabak aw an tajida rihan khabithah." Perumpamaan kawan yang saleh dan kawan yang jahat seperti orang yang membawa minyak wangi kasturi dan seperti orang yang meniup api, atau model kayak pandai itu, orang meniup api sedang mengulah lading, mengulah pisau. Orang yang membawa minyak wangi yang kita temani, kita bisa diberinya, bisa kita umpat nukar lawan inya, sakada-kadanya kita mencium harumnya. Itulah perumpamaan kawan yang dicari untuk menuju jalan Allah ini. Kawan yang jahat itu seperti seorang pandai yang pekerjaannya meniup api, membikin pisau, pedang. Bisa-bisa baju kita terbakar karena apinya, atau sekada-kadanya kita mencium bau yang tidak nyaman. Artinya bersahabat dengan orang yang jahat itu kita ini bisa tertarik dengannya menjadi jahat. Nah, sekada-kadanya kita kada dapat manfaat apapun dari orang yang jahat ini. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran secara umum masalah persahabatan ini, pertemanan.